Hikmah itu apa sih? Sistem pengendalian jiwa agar kita berucap, bersikap, bertutur penuh dengan bijak, perhitungan bahwa apa yang kita ucapkan akan membawa efek A, B, C, dan D. Itu namanya apa? Hikmah. Jadi ketika seorang hakim menetapkan satu keputusan, itu penuh dengan kebijaksanaan. Artinya memperhitungkan apa yang resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu gambaran hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pimpinan Masjid Al-Mahdi sekaligus murabbi jamaah Masjid Al-Mahdi, Habiban Al-Fadil Al-Ustadz Al-Muallim Ali bin Ahmad Al-Haddad, hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana bih. Semoga beliau dianugerahkan sehat afiat, tul umur, fi husnil amal, amin ya rabbal alamin. Para habaib, para asatidz, keluarga besar Masjid Al-Mahdi, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini setelah pada bulan yang lalu kita mempelajari tentang sebahagian makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang di pertemuan kali ini kita akan renungkan seputar Allah yang Maha Hakim dan hakimiyahnya Allah Al-Wahidah dalam Al-Quranul Karim. Artinya mengenal Allah yang Maha Bijaksana, ketetapan hukumnya, dan juga Al-Quran yang berisikan ayat-ayat sucinya, bacaan serta kitab yang penuh dengan hikmah. Baik, kita akan buka berurut dari urutan mushaf Al-Quran. Terlebih dahulu tentang keutamaan atau kehakimiyahan Al-Quran. Kita buka Al-Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 58, mushafnya halaman 57. Kita mulai terlebih dahulu dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Tidak lupa kita niatkan, mudah-mudahan yang mewakafkan tempat ini, tanah ini, bangunan ini, dan juga para donatur Masjid Al-Mahdi bil khusus yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan sedekahnya jariyah, bermanfaat untuknya ila yaumil qiyamah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk yang masih hidup dari para donatur, para relawan, para penggerak, ya, pemakmur Masjid Al-Mahdi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rezekinya, diberikan sehat badannya dan keberkahan harta dan keluarganya. Ala hadhinnya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita akan cuplikan ayat-ayatnya saja. Pertama, dalam Quran surah Ali Imran ayat 58, Allah berfirman, Zalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Ayat terjemahnya, silakan siapa yang baca terjemahnya? Allah beritahukan kepada Rasulnya, Zalika natluhu 'alaik, kami tilawahkan padamu wahai Rasulku. Apa yang Allah tilawahkan kepada Rasulnya melalui Jibril malaikatnya? Minal ayat, dari tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang merupakan ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah. Allah bacakan kepada Rasulnya. Dan juga yang Allah bacakan, yang Allah tilawahkan adalah Az-Zikril Hakim. Jadi Al-Quran ini diantara namanya adalah Az-Zikr, artinya peringatan. Az-Zikr artinya pelajaran. Al-Hakim, peringatan, pelajaran, ayat-ayat suci yang begitu penuh dengan hikmah. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang penuh pelajaran, yang diisi dengan pelajaran yang penuh dengan hikmah. Apa itu hikmah? Kebijaksanaan, sikap bijaksana. Kalau kata orang Jawa, wijak sono. Artinya bijak itu dalam bertutur, bersikap, bertindak. Bahkan bukan hanya saat itu, tapi hingga masa yang akan datang. Artinya bijaksana. Jadi hikmah ilal mustaqbal, itu namanya bijaksana. Itu artinya hikmah dalam bahasa Al-Quran. Baik, berikutnya kita buka Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus ayat ke-1 ya. Dari Al-Quran surah Yunus ayat pertama, Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyirin ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Quran surat Yunus di mushafnya halaman 208. Ayat-ayat kitab Allah ya, Al-Quran terjemahnya Al-Quran ya. Jadi Alkitab artinya kumpulan, catatan, rangkuman dari firman-firman Allah. Makanya nama lain dari Al-Quran supaya orang paham, supaya orang tidak mudah tertipu. Karena ada banyak penyebutan dalam berbagai macam referensi bahwa katanya Al-Quran itu baru dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Ini informasi yang perlu diluruskan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dunia kecuali telah Al-Quran telah terangkum dengan rapi dalam satu mushaf. Lalu bagaimana ungkapan baru mulai dikumpulkan? Baru mulai dikumpulkan, dicatat di zaman Khalifah Abu Bakar dan menjadi sebuah mushaf yang utuh di zaman Khalifah Utsman. Maksud insahal hadal khabar, kalau betul ini informasi, maksudnya adalah penyeragamannya. Karena para juru tulis wahyu ya, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya, Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ini diantara para juru tulis wahyu ya, masing-masing menulis setiap Nabi sampaikan dirangkum. Nah, namun tidaklah Nabi meninggalkan dunia ya, kecuali sudah
dalam bentuk mushaf. Makanya Allah sebutkan tilka ayatul kitabil hakim. Ya. Ya, tilka ayatul kitabil hakim. Al-Quran ini berisi ayat-ayat Allah yang terangkum dalam sebuah kitab, yang kitabnya penuh dengan hikmah. Saya pernah sampaikan untuk lebih mudahnya, definisi hikmah itu apa sih? Sistem pengendalian jiwa agar kita berucap, bersikap, bertutur penuh dengan bijak, perhitungan bahwa apa yang kita ucapkan akan membawa efek A, B, C, dan D. Itu namanya apa? Hikmah. Jadi ketika seorang hakim menetapkan satu keputusan, itu penuh dengan kebijaksanaan. Artinya memperhitungkan apa yang resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu gambaran hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah mengatakan, "Waman yu'tal hikmah." Orang yang dianugerahkan sikap hikmah oleh Allah taala, faqad utiya khairan katsira. Berarti orang tersebut telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita hikmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya di antara doa Al-Qur'an apa? Hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Ya Rabb, anugerahkan untukku sikap hikmah. Jadi saya enggak berucap, nggak berkata, nggak bertindak, nggak bersikap kecuali saya dapat memperhitungkan segala resiko-resikonya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita min ahlil hikmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayat berikutnya Quran surah Yasin, ya, halaman 440. Yasin surat ke-36 ayat kedua, halaman 440. Sering kita baca ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, coba perhatikan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Quran itu Allah sampai bersumpah dengan kemuliaan kalamnya. Al-Quran, sedikit saya berikan sebuah faedah tentang arti dari Al-Quran. Kata Al-Quran ini gabungan dari tersusun dari dua kata. Pertama Al, yang kedua Quran. Al ini huruf. Al itu artinya apa? Huruf yang memiliki makna khasiyatut ta'rif, definisi yang khusus. Jadi kalau diartikan al di sini artinya hanya satu-satunya, khusus, hanya satu-satunya. Maka lihat lafzul jalalah Allah. Apa lafzul jalalah namanya? Allah, nama kita punya Tuhan. Allah itu diambil dari kata-kata al-ilah. Ilahun, Tuhan, artinya Tuhan. Tahu arti Tuhan? Hah? Apa arti Tuhan? Hantu. Tuhan, Tuhan, apa arti hantu? Hantu bukan pocong, hantu bukan iblis, bukan. Arti bahasa hantu itu apa sih? Yang selalu menghantui, selalu mengikuti, tidak terlepas dari kita, laksana bayangan. Itu namanya bayangan yang menghantui. Nah, Tuhan itu laksana hantu yang selalu menghantui hidup kita. Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Orang bisa menuhankan segala sesuatu. Karena arti Tuhan itu al-ma'budul muta', yang disembah, yang ditaati, yang diikuti kemauannya. Itu namanya Tuhan, ya, atau ilah. Nah, Allah itu asal kata lafaz Allah dari al-ilahu, ya, kemudian menjadi Allah. Artinya al di sini khasiyatut ta'rif, artinya hanya satu-satunya. Jadi Allah hanya satu-satunya Tuhan. Begitu ya. Allah hanya satu-satunya Tuhan.
Kita mau mempertuhankan siapapun itu pilihan. Tapi ingat, yang hanya layak dijadikan Tuhan sejati karena Dia satu-satunya Tuhan yang tidak butuh segala sesuatu, yang segala sesuatu butuh padanya, Dialah Allah. Boleh paham nih? Ya, baik. Sekarang wal Qur'anil Hakim, demi satu-satunya Quran. Sekarang apa arti bacaan Quran? Pernah saya sampaikan di sini, semoga menjadi pengingat bagi yang lupa, maklumat bagi yang baru tahu, bahwa kata Quran itu ikut wazan, timbangan kata fu'lan. Quran itu asal katanya, istiqaqnya, akar katanya dari 3 huruf, qaf, ra, hamzah. Qara'a, Qur'un, Qur'un, Quran. Adapun tambahan alif dan nun, kan asal 3 huruf ya, Qur'a. Ada a dan nunnya, tambahan alif dan nun untuk menambahkan arti dari akar kata yang tadi itu. Apa arti Quran itu? Qara'a itu dari 3 huruf, qaf, ra, dan hamzah, berarti kumpulan, kesatuan, menyatukan, mengumpulkan. Nah, arti qara'a yaqra'u Qur'an, Qur'un, lalu berkembang menjadi qiraah, kumpulan huruf yang mengandung arti, sama dengan bacaan. Paham nih? Ya, bacaan. Jadi Quran artinya apa? Bacaan, kumpulan huruf yang mengandung arti. Tambahan alif dan nun, contoh nih, contoh, maaf nih, kayak orang namanya Fauz, Fawaz, Fauz, Fauzan. Ada tambahan apa? Alif dan nun. Maka arti kata dari Fauz yang artinya kata orang Jawa bejo. Tahu bejo? Ada orang Jawa sini? Hah? Beruntung, tung tung tung, ya. Tambahan alif dan nun artinya keberuntungan yang sempurna atau keberuntungan yang banyak. Amin. Dan hal itu, ya kan? Fauz jadi Fauzan, artinya keberuntungan yang sempurna, keberuntungan yang besar. Quran tadi kan Qur'un, qara'a, qira'atan, bacaan, maka arti tambahan alif dan nun menjadi bacaan yang sempurna. Tuh. Jadi ada alnya, hanya satu-satunya bacaan yang sempurna. Boleh paham? Indah nggak Al-Quran? Nggak ada bacaan yang sesempurna Al-Quran. Tidak ada. Mirip nggak ada. Sama apalagi kagak ada. Bagaimana dengan kumpulan bacaan riwayat hadis Rasulullah? Apakah bisa disamakan dengan Al-Quran? Tidak. Sedikit pun tidak. Emang itu wahyu Tuhan juga hadis? Tidak. Itu cerita dan periwayatan. Kalau sejalan dengan Al-Quran, kemudian dibuktikan penisbatannya itu betul kepada Rasul, baru boleh kita terima. Kalau kagak, minggir. Itu bukan wahyu Tuhan. Itu, ya. Jadi jangan sampai salah paham nih. Jadi arti Al-Quran, wal Qur'anil Hakim, demi satu-satunya bacaan yang sempurna, Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Sebagian ahli bahasa mengatakan Quran itu bukan dari qira'a saja, bukan. Dari apa ya asal katanya? Korona, qaf, ra, dan nun. Kalau apa? Qaf, ra, hamzah. Ini jadi apa? Qaf, ra, nun. Apa artinya? Korona itu artinya teman, soulmate. Tahu soulmate? Hah? Hah? Sahib karib. Soulmate itu apa sih? Hah? Teman dekat. Kalau kayak suami istri yang kagak mau pisah, kemana-mana bareng mulu. Ini orang soulmate banget nih. Nah, paham nggak? Jadi arti Quran, soulmate sejati, soulmate sempurna. Jadi arti Al-Quran, satu-satunya soulmate, satu-satunya teman sejati yang nggak bakal mau berpisah dari temennya. Tuh, dengan syarat kita harus jadi soulmate Quran dulu. Ntar mulai masuk ke liang kubur, ketika teman-teman kita pada tinggalin kita di kuburan sendirian, betul nggak?
suami ninggalin istrinya di kuburan sendirian, istri ninggalin suami dalam kuburnya sendirian, orang tua ninggalin anaknya dalam kubur sendirian. Begitu pun sebaliknya. Teman se-RT jamaah Al-Mahdi nih, kalau saya meninggal ada nggak yang mau nemenin saya di kuburan? Ayo, ada nggak? Ada nggak? Hah? Bapak? Ada nggak? Mau nggak nemenin saya di kuburan? Hah? Paling 7 hari doang baca Quran di kuburan. Ya kan? Nah itu Quran teman sejati. Ketika orang meninggalkan kita di kuburan sendirian, dia nemenin terus kita selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai dianterin masuk ke dalam Jannatu Aden. Tuh, ya. Itu Al-Quran. Baik, kira-kira paham ini? 3 ayat ini cukup untuk memperkenalkan tentang keutamaan Al-Quran, yaitu kalam Allah yang penuh dengan hikmah. Sekarang kita masuk pada temanya, ya, tentang fungsi dari Al-Quran sebagai satu-satunya hakim dalam kehidupan kita. Kita kembali dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, surah kedua ayat 213, halaman mushafnya 33. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Al-Baqarah ayat 213, halaman 33. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ayo bismillah. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi guna menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka dikarenakan kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Allah, dengarkan itu tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita sekalian, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia ini satu umat yang perilakunya sama. Wajar karena nggak ada apa? Nggak ada mengenal sebuah modul panduan hidup. Kemudian faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, di tengah-tengah mereka para nabi yang memberikan mereka kabar gembira dari Tuhan sekaligus peringatan. Nah, para nabi ini, para rasul, Allah turunkan bersama mereka sebuah kitab yang berisikan kalamnya Allah, panduan ilahi, dustur rabbani yang berisikan bilhaq. Isinya adalah satu kebenaran yang pasti dan pasti benar. Jadi yang namanya kitabullah berisikan al-haq. Perhatikan ya, Al-Quran, kitab Allah ini, begitupun kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, berisikan aturan kebenaran yang pasti benar, yang datang dari Tuhan yang maha benar, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Apa fungsi kitab ini? Oh, betul sekarang, apa fungsi Al-Quran?
yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa fungsinya? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Perhatikan ya, ini fungsinya Al-Quran ini. Fungsinya Al-Quran yang pertama dan utama, ya, di antara fungsi-fungsi yang lainnya, yang utamanya adalah apa? Untuk menjadi pemutus perkara, hakim yang penuh dengan kebijakan. Untuk apa? Untuk menjadi hakim dalam urusan yang manusia berselisih tentang sesuatu. Perhatikan nih, ini dari pesan ini kira-kira bisa ditangkap nggak, jamaah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jamaah, sehat semua? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Kopi mana kopi, Beb? Kopi mana? Belum bikin ya. Sebenarnya nih Abi Ali ini kalau bikin kopi jahe, masya Allah, nikmat ini. Ya. La ada jahe, wala ada air putih, masya Allah. Ma'arif mana ma'arif nih? Biasanya ma'arif ini. Baik, jadi fungsi Al-Quran apa tadi? Untuk menjadi pemutus perkara, penetap perkara dalam segala urusan yang saya dan Anda berselisih, saya dan Anda berbeda. Apa aja urusan rumah tangga, bertetangga, pribadi, negara, politik, masyarakatan, perdagangan, pernikahan. Orang bisa berselisih nggak? Bisa nggak? Saya, Anda bisa berbeda nggak? Jangan saya dengan Anda, saya dengan istri kita suka berbeda, betul nggak? Abang sama adek suka berbeda, orang tua sama anak bisa berbeda, guru sama murid bisa berselisih. Nggak usah partai sama partai, kita berdua bisa beda. Nah, Allah turunkan bersama para nabi dan rasul kitab sucinya berisikan nilai-nilai kebenaran yang pasti, tolak ukur dan raca kebenaran bagi setiap orang yang sedang ada perselisihan satu dengan yang lain. Jadi hakimnya yang memutuskan perkaranya siapa? Al-Quran. Enak udah. Cuma sekarang kita ini manusia, kalau ada perselisihan pandangan dan pendapat, sering menjadikan selain Al-Quran sebagai pemutus perkara. Nah, sedangkan selain Al-Quran itu sifatnya tidak ada yang objektif. Madhab A dengan B urusannya udah subjektif. Ormas satu dengan yang lain sifatnya objektif. Tuh kemarin tuh Lebaran dua mulu kita, bener nggak? Yang NU Lebaran sendiri, Muhammadiyah Lebaran sendiri, ya nggak? Ikut yang mana kita? Katanya ikut pemerintah, bukan, ikutnya Al-Quran. Bagaimana sih maksudnya? Udah jangan dibahas, panjang lagi, ya kan? Kalau Lebaran lewat, ya kan? Nanti mau Lebaran baru kita bahas lagi, insyaallah. Bagaimana Al-Quran memberikan panduan jika ada orang berselisih urusan Lebaran, betul nggak jemaah? Baik, alhamdulillah. Nah, itu fungsi Al-Quran. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Artinya nih, nanti orang terbagi dua nih. Kan tadi Al-Quran apa judulnya? Apa fungsinya? Menetapkan perkara yang dua orang sedang berselisih, dua kelompok sedang berbeda. Dari Allah bilang nih. Ini Allah yang bilang nih. Coba pasang telinganya. Wa makhtalafa fihi. Nih Allah pemberitahuan nih. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah ada yang berselisih dalam sebuah urusan. Dengerin ya. Jadi saya dengan Anda nggak akan berselisih dalam sebuah urusan. Illalladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dengerin nih. Dua orang saya dan Anda nggak mungkin berselisih setelah penjelasan Allah yang begitu jelas datang dari Al-Quran. Nggak mungkin saya sama Anda berselisih kecuali alasannya bagian bainahum. Itu doang urusannya.
karena kedengkian, karena buat. Apa tuh baghyu? Al-baghyu al-khuruj anil haq, nyeleweng. Jadi ya, ketika ada dua orang, dua ormas, dua kelompok berselisih, wajar. Kapan wajarnya? Saat belum ada keterangan bayinat bukti yang terang dari Al-Quran. Tapi kalau sudah datang di hadapan kedua orang yang berselisih ini, paham? Al-Quran dibacakan, ayat yang jelas sudah sampai kepada mereka berdua atau dua kelompok ini, masih juga berselisih, berarti itu orang, itu kelompok ada penyakit al-baghyu, kagak mau nurut sama Quran. Udah gitu doang. Paham jemaah? Paham kagak? Nah sekarang bagaimana caranya biar nggak begitu? Apa kata Quran kita ikutin, udah, supaya nggak ada kedengkian satu dengan yang lain. Nah ada kabar gembira, dengerin nih, apa kabar gembiranya? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Ya Allah, abah kita jadi bawain kopi sama air nih. Jazakumullah khair, Mbak. Semoga panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, banyak jodohnya, anak turunan jadi orang yang soleh dan solehah. Amin. Perhatikan nih kata Allah nih. Ini kabar gembira dari Allah nih. Fahadallah. Lalu ada dari dua kelompok yang bersisi ini, dua orang yang nggak akur ini, ya, Allah berikan petunjuk, bimbingan dan arahan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran, untuk menetapkan, memisahkan yang mereka perselisihkan. Dan Allah beritahukan, wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Rupanya yang Allah berikan hidayah, petunjuk, bimbingan dan arahan hanyalah orang-orang yang mau ngikutin Al-Quran. Amin Allahumma amin. Jadi ingat ya, saya sama anda ribut, kita sama istri nggak akur, saudara kurang cocok, cari Al-Quran menjadi penetap di antara keduanya. Al-Quran nyampe, Al-Quran dibacakan, kita ikut kemauan Al-Quran, insya Allah mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Enak Al-Quran? Enak kagak? Yang kedua, Quran surah Ali Imran ayat 23 halaman 53. Ayo kita buka. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Allah. Sebentar, ayatnya bacain lagi nih, dua ayat ya. Nanti terjemahnya cukup satu aja. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah. Ayo baca ayat ini. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab? Awas, ini pertanyaan ya, pertanyaan nih. Pertanyaan ini datang dari Allah Ta'ala kepada Rasul. Sekarang buat kita yang baca, dengar ini. Apa kata Allah? Ulang, alam taro. Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan suatu perkara yang antara. Subhanallah. Lihat coba ini kata Allah Ta'ala pada Rasulnya, alam taro. Hai Rasulku, belumkah engkau lihat? Kepada siapa? Orang-orang yang Allah berikan bagian dari kitabnya Allah. Jadi sebelum Al-Quran kan turun Injil, ya. Ada Taurat, betul. Ada Zabur, betul. Ada suhufnya Ibrahim. Tadi kita baca Quran surah apa tuh?
Quran surah Jum'ah kan? Di situ Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurat, tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Kata Allah kepada Rasulnya, "Rasul, apakah kamu belum lihat? Ada sekelompok orang yang Allah berikan bahagian, coba nasib nih, bahagian yang wafir, bahagian yang begitu besar dari kitab Allah. Diberikan kitab Allah yang begitu agung, begitu mulia. Kemudian mereka yud'auna ila kitabillah, diajak, dipanggil untuk kembali berpegang kepada kitabnya Allah." Jamaah sekalian, melalui mimbar kajian subuh Masjid Al-Mahdi ini ada gurunda kita, murabbi kita Ustadz Hussein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Al-Fakir kebahagiaan dari corong-corong ini ngajak anda semua nggak untuk kembali kepada Al-Quran? Udah ngajak belum? Udah ngajak belum? Nah, saya mau tanya, Ustadz Hussein ngajak anda, saya, kita semua pendengar, pemirsa, mengajak kembali kepada Al-Quran apa mengajak kembali ikut sama Ustadz Hussein? Ustadz Hamzah pernah ngajak ikut pendapat aneh nih, Hamzah bin Atas Al-Atas, ikutin omongan aneh nih, dengerin Husain bin Hamid Al-Atas, apa ngajak kepada Al-Quran? Jemaah, Assalamualaikum. Masih fokus kagak? Udah kopi, gua ambil rupanya nih. Jemaah, ini mau kopi buat saya, ini kopi buat saya. Jemaah mau boleh bagi-bagi ya. Jemaah, jadi kita sudah dipanggil, sudah didakwahkan, sudah diajak kemana? Kembali kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, sesuai pandu Al-Quran, penjelasan Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, bukan tafsirnya Ustadz Hussein, bukan ajakan Ustadz Hamzah, bukan mazhabnya saya atau Habib Ali, bukan. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum, agar dengan Al-Quran, kitab Allah, mereka mau menetapkan segala urusan sesuai dengan ketetapan Al-Quran. Diajak kembali ke Al-Quran, sebahagian doang untungnya, sebahagian nih. Sebahagian doang untungnya. Sebahagian dari mereka berpaling, mu'ridun, menolak. Itu kan menurut ente Ustadz Hussein, itu kan menurut ente Habib Ali, kata penafsir lain beda. Kita bukan ajak orang ke tafsir, kita ajak orang kembali kepada Al-Quran, bahkan mengukur bermacam kitab tafsir, kesesuaiannya harus sesuai dengan Al-Quran. Karena berapa banyak buku-buku tafsir berisikan tafsir dan riwayat yang isinya berseberangan dengan Al-Quran, jauh mental dari Al-Quran, berapa banyak. Cuma gara-gara marketingnya bagus, orang kena kecele, ya kan? Nih ikutin nih pemahaman Al-Quran yang benar sesuai tafsir ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan Al-Quran ini adalah ahsana tafsiro. Al-Quran ini berisikan sebaik-baik tafsir di antara bermacam penafsiran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diajak kembali kepada Al-Quran, siap, tunduk, dan mau ikut kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka Al-Quran surah An-Nisa ya, ayat ke-60 halaman 88. Enak ngaji Al-Quran? Enak ya? Bagaimana nggak enak? Kita sedang ngaji Quran ini, sedang berada di hadapan Allah. Itu saya mah timbang bacain doang. Saya timbang bacain doang. Ini kita sedang duduk di mana? Duduk di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Baik, sudah ketemu belum ayatnya? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, halaman 88 ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bi
wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ini kira-kira ayat ini terjadi nggak sama kita orang-orang beriman nih, orang-orang muslim nih, terjadi nggak kira-kira? Baik, kita baca dulu, renungkan. Kalau terjadi, ayo istighfar, bertobat, pindah pemikiran kita. Mau hijrah nih, mau hijrah, kita pindah nih sekarang pemikiran, konsepnya nih. Perhatikan, Allah memberikan pelajaran kepada Rasulnya. Alam taro, wahai Rasul, belumkah engkau melihat? Melihat apa ya Rabb? Ilal ladzina, melihat kepada orang-orang. Ini orang-orang berarti umum ya, umum ya, tidak definitif kan, nggak ada nyindir kan, nggak ada bully kan, berlaku untuk umum. Siapa orang-orang ini? Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka menyangka, mereka mengira. Ini jamaah sekalian, kata-kata za'am ini, za'mun itu dalam sebuah definisi kaidah, az-za'mu matiyatul kadhib. Ada dhann, terjemahnya mengira juga, menyangka. Memang bahasa Al-Quran ini, jamaah, bahasa Arab ini nggak bisa diterjemahin dengan bahasa Indonesia karena maknanya maksudnya beda. Jadi ada dhanna yadhunnu, artinya nyangka, ngira, menduga. Za'ima, za'ama, yaz'umu juga asalnya maknanya apa? Kalau diterjemahin kita, menyangka, mengira. Cuma maksudnya az-za'am itu kepada kebohongan lebih dekat. Paham nggak? Jadi gini, ada orang menduga, kalau menduga itu di atas 50%, bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa bohong, hampir 50-50, lebih 1%. Tapi kalau za'am, za'ama ini mengira, menyangka, menduga, tapi ke arah lebih dekat, lebih kuat ke arah nggak percaya. Paham nggak nih? Jadi mereka yaz'umun, mengira, menyangka mereka telah beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ini persangkaannya Allah benarkan nggak? Allah gunakan kata yaz'umu nih. Persangkaannya banyak bohongnya. Kenapa banyak bohongnya? Lihat, ketika merasa, mengaku, menduga, mengira mereka telah beriman kepada Al-Quran, tetapi masih juga yuriduna an yatahakamu ila taghut, masih juga kepengennya cari-cari ketetapan. Arti kalau hakama menetapkan, kalau hakama yatahakamu, ya hakama atau tahakama yatahakamu, dia mau sebenarnya ya. Ini dia mana? Arti tahakam nih, masih sebenarnya mau ngikutin Al-Quran, tapi jangan Quran semua, ngapa? Campur sama yang lain. Tahu nggak nih? Yang lain ikut serta juga sama Quran. Terusnya tahakama ya tahakamu. Kalau hakama atau hakama, tahkim dengan Al-Quran beda dengan tahakam. Kalau tahakam itu ada makna musyarakah, ada ingin masuk pihak lain di situ. Tenang gitu. Jadi boleh Al-Quran jadi undang-undang, tapi jangan Quran full dong, campur sama undang-undang yang lain. Paham gak nih? Boleh paham maksudnya lah? Itu tandanya mereka tidak beriman, hanya yaz'um annahum amanu, karena banyak bohongnya. Jadi kalau orang mau menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang panduan kehidupan, masih mau mengikut sertakan, menyekutukan selain Allah, selain Quran sebagai undang-undang, berarti imannya itu bohong. Paham gak? Imannya itu palsu. Mereka bertahakam kepada Al-Quran juga masih ila taghut. Apa itu taghut? At-taghut kalau secara bahasa tagha yatgha, mirip dengan tadi bagha, ya bagha, menyimpang, melenceng. Wah, diartikan definisinya taghut kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu taghut namanya. Kira-kira jamaah paham gak nih? Assalamualaikum. Fokus tidak.
pada ayat ini. Jadi maksud ayat ini Allah beritahukan Nabi, Rasul, sudahkah atau belumkah kau lihat ada sebagian orang ngakunya iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Allah, tapi masih juga kepengen ikut sertain yang lain selain Allah sebagai hakim dalam kehidupannya. Boleh paham jemaah? Baik. Wa qad umiru an yakfuru bih. Kan Allah bilang dalam ayat lain, Allah memerintahkan kita hanya beriman kepada Allah dan mengingkari taghut. Betul tidak? Betul tidak? Kita diperintahkan loh hanya beriman kepada Allah dan wajib kufur kepada taghut. Tapi masih juga ada sebagian orang mau campuri Quran dengan taghut. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan ini selalu punya keinginan untuk menyesatkan manusia sejauh-jauh sesat jalan. Tuh setan tuh. Karena ingat gak jamaah? Jamaah masih ingat gak sini? Arti setan itu apa? Kullu ma ab'adaka anil haqqi tabaraka wa ta'ala. Yang namanya setan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan kita dari Al-Quran, dari Allah dan firman sucinya, itu namanya syaitan. Syaitan bisa suami, Bu? Bisa? Suami bisa jadi setan gak? Bisa. Istri bisa jadi setan gak? Aman dah, udah gak ada setannya nih. Anak bisa jadi setan gak? Bisa. Pangkat kedudukan bisa gak? Bisa. Segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, guru, murid, anak, teman, tetangga, pemikiran yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Al-Quran, itu namanya syaitan. Syaitan ada bentuknya minal jinnati, dari bahasa jin, wan nas, dan bangsa manusia. Baik. Ayat berikutnya lihat, ini cirinya nih. Dengerin, cirinya nih, orang yang ngaku-ngaku padahal hanya yaz'umu, nggak sampai yakin kepada Al-Quran. Lihat, wa idza qila lahum ta'alau, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fakaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu
wa yusallimu taslima. Allah. Jamaah, Al-Quran resep nggak? Aduh, enak banget Quran. Ayo, udah baca terjemahnya nih. Ciri nih, ayat ini ke bawah. Ciri tentang orang yang ngaku-ngaku, yaz'umun, ngaku-ngaku, pengakuannya palsu. Wazza'mu matiyatul kadzib. Ngaku-ngaku, ya, itu kendaraannya bohong. Ngaku-ngaku kendaraannya bohong. Biasanya orang kalau ngaku-ngaku cuma pengen diaku, pengakuannya palsu. Ente kenal nggak sama Ali? Anak kenal banget Bu Ali. Yang itu kan DKM Mahdi. Anak kenal deket banget itu. Anak tahu seluk-beluknya. Padahal kagak tahu. Tahu nggak nih coba? Kalau orang yang tahu benar biasanya ente kenal nggak sama Habib Ali? Tahu nggak? Alhamdulillah tahu sih. Udah segitu doang. Kalau yang ngaku-ngaku tahu banget nih. Mau jangan tanya. Ada Nabi. Walau kan main tuh. Tahu nggak? Ternyata aku itu namanya yaz'um. Ya, sekarang ini ciri orang yang ngaku-ngaku beriman sama Al-Quran. Apa tandanya? Nih tandanya, ayo coba buktiin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuhi pada Rasul. Kalau diajak, sini, ayo kembali sama Al-Quran. Ikutin Al-Quran, juga ikutin sang pembawa risalah Al-Quran, Rasul. Nih, Rasul datang kan bawa risalah. Ente aku cinta sama Allah, cinta sama Allah anak kalau sebut sama Allah langsung nangis nih. Sebut sama Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan main dah. Sini. Ayo ikutin Quran dan risalah yang dibawa Rasul. Ayo ikutin. Apa sikapnya? Coba perhatikan nih. Kalau sikapnya nurut, ngaku, nurut sama Quran, sama risalah yang dibawa Rasul, berarti benar. Kalau enggak, ini ciri orang munafik. Apa kata Allah ciri orang munafiknya? Melihat orang munafik menghalangi dengan kerasnya. Jamaah, sedikit saya kasih faidah lugawiyah. Ya, lugawiyah. Di sini Allah katakan ra'aital munafiqina. Al-munafik. Berarti ini, ada A-nya nih. Ini ayat enggak hanya diarahkan untuk kaum munafik yang hidup zaman Nabi. Paham jemaah? Ya. Tapi ini ciri orang yang punya standar ganda, punya nifak di hatinya. Orang munafik itu dari kelompok manapun, di zaman apapun, cirinya kalau diajak kembali kepada Al-Quran, bermacam alasan dibuat untuk menghalangi orang biar nggak mau ngikutin Al-Quran sepenuhnya, seutuhnya. Itu ciri orang munafik tuh. Ya nggak bisa dong begini Ji, Quran itu kan udah zaman dulu itu turunnya. Sekarang juga ada banyak pemikiran, pandangan, pendapat ya, yang perlu kita gabungin sama Al-Quran. Jangan full Al-Quran doang, kagak bisa. Itu namanya ciri orang munafik tuh. Itu ciri orang munafik. Yasuddunaka anka sududa. Tuh, perhatikan tuh. Ya, menghalangin ada aja alasannya. Ya kan Allah bilang sikapnya ini sikap yang dahsyat ini. Sikap yang begitu dahsyat. Yasuddunaka anka sududa. Ciri orang munafik itu kalau diajak kembali sama Al-Quran, ya dulu dong, lihat tafsirnya, lihat gimana riwayat tentang ini, maksudnya ayat ini asbab nuzulnya apa. Kagak mau ngikutin Al-Quran secara utuh, nggak mau, alasan mau dibuat-buat. Itu ciri orang munafik. Berikutnya, maka bagaimana halnya apabila telah musibah menimpa orang-orang munafik itu disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Allah jamaah. Sebentar, jamaah. Nih ancaman dari Allah. Kalau orang masih kurang tunduk sama Quran secara utuh, bakal kena banyak musibah. Ini contohnya negeri kita nih. Musibah tiap hari nggak berhenti-berhenti. Bapak, musibah itu bukan hanya musibah alam. Ini musibah yang lain itu yang lebih dahsyat ini sekarang. Barang-barang mahal, betul nggak? Ya kan? Kehidupan sulit, itu musibah. Kenapa? Karena orang nggak mau kembali pada Al-Quran. Tuh, lebih memilih tauhid, ikut serta ngatur-ngatur dalam kehidupan. Waliyadzubillah. Baik, sekarang gimana nih? Kalau udah giliran kena musibah, apa yang mereka lakukan ke hadapan Rasul? Kemudian mereka datang kepada Rasul seraya bersumpah, demi Allah
kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Nggak begitu sih, kita kan mau toleransi. Kan kita di sini nggak cuma umat Islam doang, paham nggak? Yang ada bukan cuma umat Islam, ini kita bangsa yang plural. Ya kalau Quran semua, ntar orang agama lain nggak terima, begitu katanya. Jujur ya, sebenarnya kita begini Rasul cuman kepengen kebaikan sama kedamaian kepada yang lain. Kalau perlu bagi-bagi dah, ya nggak? Hari ini pakai Al-Quran, besok pakai yang lain. Kalau perlu begitu Rasul. Tuh, sumpah mereka tuh, sampai semua sumpah begitu. Demi Allah, catat ya, demi Allah, orang yang terima Al-Quran atau yang nggak terima, yang iman atau yang ingkar pada Al-Quran, di saat mereka mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, pasti seluruh jenis ras, bangsa dan keyakinan akan merasakan kebaikan dan kedamaian. Cuman yang masalah kagak mau, itu doang. Dan yang suka paling nggak mau nentang malah orang Islam sendiri. Kenapa? Termakan bermacam pentakwilan, termakan bermacam penafsiran yang bukan dari Al-Quran, yang nggak sejalan dengan Al-Quran, tersisip dalam tafsir-tafsir dan buku-buku khazanah umat Islam. Tuh, itu gara-garanya. Boleh paham jemaah? Baik, berikutnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, itu orang pura-pura doang, ngaku-ngaku doang. Allah tahu artinya cuma atu, nggak mau nurut sama Allah, itu doang. Lalu alasan dibuat bermacam-macam, diksi-diksi digunakan, berpandai cakap disampaikan, bersurat lidah dilakukan. Agar apa? Yang penting jangan ada Al-Quran yang menjadi panduan hidup bagi manusia. Tuh, boleh paham jemaah? Boleh paham nih? Lihat dah sistem politik sekarang tuh. Orang yang bisa baca Quran, yang bisa ngaji, yang senang dengan ilmu Al-Quran, pengetahuan Quran, nggak boleh jadi pimpinan. Cukup yang jadi pimpinan yang senang nonton bokep, paham nggak? Yang nggak bisa ngaji, yang sholatnya belum bisa, itu jadi pemimpin. Paham nggak ya? Kalau yang pintar ngaji, yang dekat dengan ilmu, dekat dengan pengetahuan, jangan jadi pemimpin, bahaya. Ntar urusan kita, kemauan kita nggak bisa sampai nih. Tuh, paham nggak Pak? Itu baik. Terus karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Nah, pesan Allah kepada Rasul ngadepin orang begitu, udah tinggalin aja dah, tinggalin. Tapi tinggalin jangan lupa, selain tinggalin berikan juga mau'idhah, tetap berikan mau'idhah. Tapi pemikirannya, jalannya jangan ikutin, kemauannya jangan diikmauin. Cukup sampaikan wa'idhum mau'idhah minallah. Kan Allah katakan kepada nabinya, ya, untuk apa? Menyampaikan bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Tuh. Kemudian wa qul lahum qawlan baligha. Apa artinya baligha itu? Kata yang membekas pada jiwa. Kata yang sangat membekas. Ya udah, kalau nggak mau, aneh cuman tugas aneh nyampaikan ayat ini. Baca, renungkan. Kalau nggak mau ikutin, nanti terima sendiri hasilnya. Itu namanya qaulan baligha. Baik. Jadi nanti dalam Al-Quran itu Pak, ada panduan Al-Quran kepada Rasul kapan menyampaikan qaulan layinan, kapan menyampaikan qaulan kariman, kapan menyampaikan qaulan ma'rufan, kapan menyampaikan qaulan sadidan, di mana namanya qaulan balighan. Tuh, Al-Quran sampai cara ngucap aja kita diajarin. Cuman bedanya kita belum belajar atau udah baca tapi belum amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan dapat mempelajari Al-Quran sampai level bagaimana bertutur kata sesuai panduan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dengerin. Ada dua sini, ada penegasan dari Allah Ta'ala. Allah tidak mengutus seorang Rasul. Berarti kalau Allah mengutus seorang Rasul membawa sebuah risalah. Illa liyuta'a, kecuali Rasul ini mesti ditaati, tapi dengan izin Allah. Gini, karena pembawa risalah ini manusia. Paham gak, Pak?
Kadang-kadang orang masih nilai itu kan omongan ente, bukan risalah. Nah, ini untuk kita bedain nih. Kan Nabi juga manusia, basyarun. Ya, innama ana basyarun mithlukum. Yang beda uhiya ilayya. Maka untuk membedakan mana ucapan manusianya dan mana risalahnya, ya ukur dong dengan Al-Qur'an. Paham aja, Pak? Nabi manusia nggak? Karena ada lagunya, Nabi juga manusia. Paham nih? Makan, dia juga minum, kan begitu ya? Nabi makan, minum, ke pasar, apalagi nikah, kawin, beristri, beranak, pinak. Baik, sekarang untuk kita nih, orang datang sekarang nih yang nggak berjumpa dengan Rasul di masa hidupnya, biar kita tahu bedain ini ucapan Nabi bener apa enggak nih. Katanya ini ucapan Nabi nih, katanya ini nisbatnya kepada Rasul. Katanya ini perilaku Nabi nih, nisbatnya kepada Rasul. Katanya ini ketetapan beliau ini, nisbatnya kepada Rasul. Cara ngukurnya itu yang katanya ucapan, itu yang dibilang perbuatannya, itu yang kata sikap dan ketetapannya, bawa ke hadapan Al-Quran. Ada nggak kebenaran itu dalam Al-Quran? Kalau dapat stempel dari Al-Quran, itu benar ucapan Rasul. Bisa paham jemaah? Biar apa? Biar nggak ngaku-ngaku katanya ucapan Rasul. Gampang banget sekarang orang, ampe numpahin darah perintah Rasul. Coba itu, memperkosa, memperkosa katanya ucapan Rasul. Emang ada? Ada. Jadi katanya boleh menggauli perempuan saat berperang, halal, nggak pakai nikah. Kenapa? Jihad. Allah Rasulullah. Sampai katanya boleh nikmatin tubuh wanita istri orang demi berjihad. Katanya ada hadisnya. Tuh, ada hadisnya. Semua disebutkan kepada Rasul. Jangan mau ketipu. Bawa tuh riwayat-riwayat itu semua. Ya nggak? Bawa tuh riwayat semua ke hadapan Al-Quran. Di Al-Quran ada nggak pembenaran dari Al-Quran? Kalau ada, boleh ente bilang dari ucapan Rasul. Sunnah minum air kencing onta. Allah. Lah bukan main itu. Jamaah, subhanallah ya. Agama Hindu juga sunnah minum air kencing sapi. Tuh coba itu. Kan gampang banget dinisbatin kepada Rasul, kepada Rasul, kepada Rasul. Lah bukan main itu. Ngerti ya jamaah? Maka dari itu riwayat, itu penisbatan, ayo dong bawa ke hadapan Al-Quran. Di Al-Quran ada nggak panduannya? Kalau nggak ada, pinggirin. Berarti namanya nipu, bohong, dusta atas nama Rasul. Boleh paham jemaah? Ya, baik. Ayo terus. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya, mereka datang kepada umat Rasulku, lalu memohonkan ampunan kepada Allah, dan Rasul memohonkan ampunan untuk mereka. Allah. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ayat jamaah memberitahukan pada kita ini diantaranya. Pesan diantaranya ini, ada pesannya, Rasul itu pintu taubat kita ke hadapan Allah. Bahasa orang kita nih, orang kita wasilah, tawasul. Jadi kalau mau minta ampun kepada Allah, datangin Rasul. Minta kepada Rasul, mintain ampun kepada Allah. Kan ja'uka, datang kepadamu, fastaghfarullah, dia minta ampun kepada Allah setelah datang kepada Rasul. Kemudian fastaghfara lahumur Rasul, Rasul mintain ampun buat mereka, lawajadullah, maka mereka akan jumpai Allah, dapati Allah tawwaban rahima, Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya minimal kita nih, kalau punya uang sih, kalau punya duit, kalau punya duit, jamaah, Al-Mahdi, semangat ya, semangat. Kalau punya duit lebih, nyok, bulan depan kita berangkat ke Madinah. Amin. Ngapain? Datangin Rasul. Ngapain? Mintain Rasul istighfar buat kita. Kalau nggak bisa, belum ada uang sih ada keperluan lain, ya nggak? Ajaran baru, masuk sekolah, ya nggak? Ya Allah, sekarang masuk sekolah jut-jutan, betul nggak? Kuliah apalagi las-lasan jut, ya nggak? Boleh jadi luluhan jut, betul nggak?
mau pergi umroh, kayaknya mau pergi ziarah ke Nabi, kayaknya gimana ya, duit gak cukup nih. Ya udah, setiap mau berdoa, mau istighfar, jangan lupa berdoa buat Rasul, sholawat dan salam buat Rasul. Itu dulu udah mendingan deh. Bagaimana jemaah? Itu tokcer tuh. Allah akan berikan ampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus penutupnya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim. Baik, Rasul itu kan dutanya Allah. Tadi kan sekian banyak ayat, jadikan Allah sebagai hakim, kembali kepada Al-Quran untuk sebagai hakim. Iya lah, kita hanya jumpa sama Allah, ya kan? Nggak melihat bentuk wujudnya Allah, hanya ada kalamnya Allah. Bagaimana maksudnya? Kata Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun. Maka sekali kata tidak, demi Tuhanmu, mereka nggak beriman kecuali kalau mereka menjadikan Rasul sebagai hakim pemutus ya di antara mereka. Baik, pertanyaan sekarang, Rasul menetapkan hukum dengan apa? Rasul menetapkan hukum dengan apa? Kan tadi Allah bilang nih, demi Allah orang nggak beriman sebelum mengangkat Rasul sebagai hakim. Nah sekarang pertanyaannya, biar nggak blunder, ya, kata orang Jawa, beneran blunder, ya. Maksudnya apa ini ayat? Maksud ayat ini, jadikan Rasul sebagai hakim, bukan hadis, bukan riwayat yang sebagai aturan mengatur hukuman, bukan. Arti yuhakkimuka, menjadikan Rasul sebagai hakim, maka buka ayat suci Al-Quran yang memerintahkan Rasul dalam menetapkan hukum. Maka dalam Al-Quran, ayat berulang-ulang nanti dalam Quran surah Al-Ma'idah setelah An-Nisa ini, fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wahai Rasulku, tetapkan satu keputusan perkara hukum dengan apa yang Allah turunkan padamu, yaitu Al-Quran.